Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik objektivitas dan transparansi rekrutmen penyelenggara pemilu. Saya kira ini sangat menarik karena kita masih sementara ya atau sedang berlangsung proses tahapan pemilu 2024 dan KPU selaku penyelenggara pemilu dan Bawaslu tentu ini juga pada tahapan rekrutmen. Kemarin di kabupaten kota kalau tidak salah ya, sempat dari RI, dari KPU RI, Bawaslu RI, dan saat ini di Bawaslu provinsi ya, tingkat provinsi maupun KPU tingkat provinsi, dan sedang digodok juga di kabupaten kota saya kira. Karena itu tema kita pada saat ini sangat menarik untuk kita perbincangkan ya. Apakah ada persoalan-persoalan atau mulus-mulus saja? Di sini sudah dihadirkan salah seorang peserta yang akan mengikuti seleksi atau sudah mengikuti seleksi Bawaslu Sulut. Siapa dia? Tentu seperti biasa saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada para Tribuners. Dipersilakan. Ya, terima kasih Tribuners. Ya, selamat sore semua. Ya, terutama host kita Pak Aswin, terima kasih boleh kita bersilaturahmi dalam Bakudapa ya. Forum Bakudapa. Ini saya Randy Umbo, Sarya di Ketua Bawaslu Minasa. Tadi saya sebenarnya rapat dengan Ibu Sekda membahas dana hibah jam 2, tapi tiba-tiba batal. Makanya saya enggak apa-apa. Iya. Ini lupa ganti, jadi kelihatan formal kan. Jadi apa-apa, batik. Tadinya mau bahas dana hibah, tapi batal nanti minggu depan untuk. Ya, jadi itu sedikit perkenalan. Dan saya kira terima kasih sudah datang ya menerima undangan kami untuk datang di studio ini di Tribun Bakudapa. Dan tentu Bung Randy, karena ini waktu juga, jadi saya akan langsung bertanya terkait dengan tema atau topik kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Bung Randy mengikuti seleksi ini kan sudah ketua Bawaslu, artinya juga sudah pernah mengikuti seleksi terdahulu. Gimana pengalaman mengikuti seleksi terdahulu, kemudian menjadi sekarang ini sebagai penyelenggara pemilu, sebagai kapasitas ketua Bawaslu Minahasa? Gimana? Bukan boleh pernah diceritakan? Iya, sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali ya. Boleh diceritakan mungkin hal-hal yang tentu nggak semua, tapi salah penting saja ya. 2015 silakan. Saya ikut Panwas Minahasa waktu itu pemilihan gubernur. 2017 juga kan. Ya, 2015 terpilih, 2017 ikut juga Panwas Minahasa untuk pilkada 2017. Ini sudah sangat lama, 2015 sampai sekarang 15, ini ya. 2018 kita seleksi existing kan, yang existing itu bahasa lain incumbent, untuk ditetapkan jadi Bawaslu yang permanen. Ya, terpilih juga saya ketua 2018 sampai sekarang. Sebentar lagi Agustus akan berakhir. Ya, seleksi selanjutnya yang kemarin tahun lalu juga saya ikut. Juni-Juli 2022. Bawaslu provinsi ya kan. Iya. 12 besar. Nggak sampai 6. Barusan juga, maaf ya, 2018 ikut juga kemarin di 2023 barusan ya KPU provinsi ya 20 besar. Oke. Artinya sudah sangat pengalaman, sudah sangat mengetahui seluk-beluk mengikuti ini ya, bahkan sebenarnya sudah sangat layak untuk untuk misalnya di provinsi, karena ini ketua KPU di ketua Bawaslu di Minahasa sudah secara pengalaman. Tapi tentu harus melalui proses kan, semua ada proses-proses seleksi. Sebelum saya bertanya terkait dengan seleksi di Minahasa ya, terkait di Sulawesi Utara Bawaslu Sulut, seperti dengan tema kita, saya ingin dulu bertanya gimana selama menjalankan tugas sebagai ketua Bawaslu Minahasa. Ada suka, ada duka, mungkin singkat aja gimana? Ya, tentu suka duka itu bagian dari warna-warni kehidupan penyelenggara ya kan, bukan di mana-mana kita bekerja.
Apa menariknya, Ada. apa ya yang memberikan kegembiraan atau membuat magnet Ya, sehingga menariknya itu sesuai dengan jiwa kita lah, ya kan. Kita suka sesuatu yang dinamis, ya kan. Bekerja di penyelenggara pemilu itu harus orang yang punya mental, ya kan. Harus, kalau tidak punya mental terpental, ya kan. ya. Harus memahami politik, memahami dinamika, terutama yang satu, bekerja penuh waktu. Itu yang sulit. Kita 1 kali 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam seminggu, ya kan. Harus standby. Jadi ketua Bawaslu saya kira memang tidak mudah karena sebagai mengawasi akan penyelenggara pemilu. Saya ingin bertanya, sewaktu menjadi ketua Bawaslu Minahasa atau atau sebagai Bawaslu lah, ada tidak misalnya yang kan ada isu-isu di luar misalnya ada sogokan dari calon kepala daerah waktu kepala daerah atau dari caleg, ada tidak dapati waktu itu agar supaya ada. Kalau ada gimana? Itu kita proses, ya kan, apalagi kepada penyelenggara baik di tingkatan kabupaten sampai kecamatan sampai desa, tidak boleh yang begitu, ya kan, termasuk baik di internal Bawaslu maupun KPU, karena KPU juga kami awasi, ya, karena itu ada 2 soal di situ, soal etik dan soal pidana, ya kan. Bahkan pidananya 1 kali seperempat lebih berat, sepertiga lebih berat daripada kalau itu dilakukan oleh pemilih. Kalau dilakukan penyelenggara, pidananya ditambah, ya kan. Tidak boleh. Bagaimana menjawab, kan udah bilang di Sulawesi Utara ini orang semua bersaudara, apalagi di Minahasa. Kemudian ada mungkin bupati atau kepala daerah atau anggota dewan yang minta tolong atau partai tertentu, gimana mengakalin supaya integritas orang tetap, tapi pertemanan paling tidak aman-aman, gimana? Jadi sebenarnya profesionalitas itu jawaban singkatnya, ya kan. Ya, profesionalitas penyelenggara itu yang paling penting. Kalau kita profesional, kita bisa membedakan mana ruang-ruang, ya kan, publik, mana ruang-ruang kita sebagai penyelenggara, mana ruang-ruang interaksi sosial termasuk politik. Itu yang paling pokok, profesionalitas. Oleh karena itu penyelenggaranya yang mesti kuat, ya kan, secara sumber daya manusianya, secara mentalnya, karena kalau lemah juga kita kadang-kala bukan hanya soal rekrutmen, soal banyak hal, ya kan, soal kasus dan sebagainya, bisa ada tekanan publik kan dan tekanan politik. Oleh karena itu kalau profesionalitas kita sebagai penyelenggara kuat, ya kan, sumber daya manusia kita kuat, ya, semua lewat lah, ya kan, termasuk integritas, mentalitas, ya kan. Begitu. Bung Reni, ini menarik ya kalau di tema kita objektivitas dan transparansi rekrutmen penyelenggara pemilu. Ya, sebagai ketua Bawaslu Minahasa, tapi juga sebagai peserta seleksi Bawaslu Sulawesi Utara. Tentu mengalami ini, sedang menjalani mungkin ini atau baru selesai, ya. Gimana Bung Randy melihat akan proses seleksi yang sudah berlangsung ini? Gimana? Ya, untuk yang Bawaslu ini ya. Iya, Bawaslu yang saat Jadi, ini. Sebenarnya 2023. Saya awalnya ini melihat sangat baik, ya. Objektivitas itu senantiasa dikedepankan. Itu berulang kali kan disampaikan ke publik oleh tim seleksi lah, ya kan. Objektivitas. Itu mulanya, tapi kemudian ada informasi-informasi yang beredar masuk ke saya juga. Zaman sekarang kan zaman teknologi canggih kan, media sosial, sangat cepat informasi itu lalu lalang, ya kan, trafficnya. Tapi waktu ikut gimana kan prosesnya? Waktu ikut dari awal kan mesti ikut ujian tulisan mungkin atau apa, wawancara, kemudian gimana? Ya, ujian tertulis. Waktu itu ikut berapa orang yang ikut? Yang ikut kalau tidak salah 26 orang kan, seleksi tertulis. Seleksi tertulis itu seleksi berkas dulu mungkin baru seleksi tertulis. Administrasi, ya. Administrasi pasti yang lengkap lolos semua. Pasti lengkap lolos, nah mungkin tidak kan. Habis administrasi ikut seleksi tertulis.
Seleksi tertulis itu ada 2 penilaian, CAT 60%, CHT itu yang gimana? tes psikologi 40%. CAT itu computer assisted test itu ada pertanyaan objektif kan 100 nomor dan 5 nomor esai. Ada bobotnya juga CAT-nya 70% yang 100 nomor CAT itu dan 30% esai yang 5 nomor. Begitu. Kemudian Psikologi, tes psikologi adalah situ instrumennya kan, kecerdasan dan sebagainya. Bobotnya 40%. Nah, itu sudah kita lewati kan. Sudah lewati, ya. Nah, begitu. Lalu wawancara. Dari Muncullah situ, 8 besar 8 ya. besar. Dari 24 peserta, 26 peserta muncul 8 ya. Yes. Di situ ya sangat objektif. Artinya melihatnya bahwa sesuai nilai tentu ya. Ya, dalilnya dan terbuka begitu, ya. Terbukanya kan itu live score atau masih tengah waktu. Karena saya pernah melihat kemarin di IPDN itu tes IPDN di BKN itu live score. Jadi sementara nilainya langsung muncul. Jadi orang tua calon udah melihat IPDN, PNS, apa namanya? ASN dia live P3K. Jadi ya ini barangkali percakapan menarik. Ya. Bung Aswin memberi pikiran kepada kita dan kepada publik termasuk pengambil keputusan di penyelenggara. Sudah saatnya barangkali kita mengubah cara kita ya kan. Itu harus live score sebenarnya ya kan. Iya, jadi orang tua puas nggak bisa macam-macam. Apa guna CAT, computer assisted test ya kan. Ya. Yang sebenarnya begini, historisnya kan CAT itu muncul karena apa? Agar supaya ya kan objektivitas dan tidak ada permainan di. Ya. Itu harapan Lalu untuk mendapatkan penyelenggara yang qualified jadi, tentu ya. Makanya semua tes, instrumen tes apakah di ASN PNS, ASN P3K, tadi disinggung IPDN, itu live score. Ya. Supaya keterbukaan ya kan. Ya. Keterbukaan orang tua puas, publik. Anak saya lulus berarti semua pasti luar biasa. Tidak lulus berarti harus belajar lagi karena kurang. Menutup ruang kong kali kong, menutup ruang gelap ya kan daripada kecurigaan publik lah. Ya. Nah, yang kemarin itu memang mungkin saya juga nggak masuk campur dalam teknis itu. Sebenarnya konsep pegiat pemilu atau pengamat lah yang berkomentar terkait itu. Kalau saya tidak boleh berkomentar karena sebagai penyelenggara. Tapi bisa menjadi namanya dalam hukum itu ius constituendum ya kan. Nah, ius constitutum kan itu yang ada aturan tertulisnya di Juklis, Juklak, pedoman teknis barangkali memang secara teknis tidak diumumkan itu live score. Tapi dan itu bisa menjadi harapan publik ke depan. Jadi ius constituendum mengubah pola itu supaya keterbukaan ya kan, apalagi lembaga demokrasi ya kan. Kita putar-putar di soal demokrasi. Demokrasi itu kan keterbukaan, apalagi sekarang MK akhirnya memutus sistem terbuka. Artinya tidak, meskipun desakan politik ada yang tertutup dan sebagainya. Jadi di zaman terbuka sekarang yang Bung Aswin singgung tadi soal CAT menarik juga. Minimal jadi output ke depan dalam pembicaraan kita baku dapa sore hari ini. Ya, itu dalam konteks tertulis ya. Saya ingin tanya, Bung Randy, kan tadi ada proses CAT atau ujian tertulis ya, yang tertulis, kemudian ada tadi ada teknisnya, ada pilihan mungkin atau apa istilahnya, dan ada esai ya. Kemudian ada orang bilang tes kesehatan psikologi ya, psikologi. Bagaimana Bung Randy melihat apakah sudah sesuai standar, artinya memenuhi rasa keadilan semua peserta, memberi peluang bahwa semua orang Daiko mempunyai peluang nyandak lulus dan lulus yang sama. Nah, gimana? Saya kira itu kan. Kalau mengomentari itu saya tidak tahu. Karena bagi saya mungkin saya puas karena saya lulus 8 besar kan. Iya, tapi betul, belum kan? Tentu lagi ini. Iya, karena Bung Aswin tanya kan. Tapi memberi ruang. Jadi saya kira memberi ruang. Kan di pertanyaan saya terdahulu bahwa tapi, ya dalam konteks itu kalau saya komentar secara pribadi, tadi pertanyaannya kalau peserta lain puas, betul, kalau peserta lainnya ditanyakan ke yang, kalau saya rasa cukup puas lah. Walaupun saya menitip satu pesan untuk demokrasi yang lebih baik adalah objectivity and openness, ya kan, keterbukaan.
ya kan? Ya. Live score tadi. Karena saya puas karena saya peringkat 1 seleksi tertulis. peringkat 1. Luar biasa ya. Gabungan 60% CAT, gabungan 40%, 40% tes psikologi. Saya peringkat 1 ya. Dan itu diumumkan, dan sebelum wawancara kan orang lihat kan pengumumannya kan biasa by abjad, alphabetical ya kan. Iya. Betul. Kok ini saya curiga kenapa pengumumannya acak tidak alphabetical. Orang mengira mungkin yang nama saya kan pertama, peringkat 1. Nah, itu baru jelas sebelum wawancara 8 orang kita dikumpul. Ada timsel, ketua timselnya bilang, "Ini semua murni ya. Ini semua objektif ya. Itu berdasarkan peringkat yang kami umumkan ya." Ya. Jadi berarti kalau berdasarkan peringkat, Iya. ya seleksi tertulis saya. Setelah dia 8, 1. dia menuju ke berapa yang dibutuhkan? 4 besar. 4 besar ini harus mengikuti seleksi 2. 1 seleksi wawancara, bobotnya 60%. Yang kedua seleksi kesehatan namanya, bobotnya 40%. Jadi masing-masing ada bobot kuantitatif di situ. Ya. Itu dilakukan di mana? Di sini atau di Jakarta, Ya, dan di sini. tim sel yang ini Oleh yang tim sel di sini di Rogers Hotel Manado. Ya, itu. itu sudah berlangsung atau mau akan berlangsung? Udah selesai. Bukan lagi sudah berlangsung, sudah selesai. Iya. Sudah selesai tahapan ini sudah selesai. Prosesnya jadi dari 8 ke 4 prosesnya harus wawancara. Jadi pertama tes kesehatan dulu karena wawancara yang kedua. Ya. Bobotnya 60%. Tapi yang pertama kita Senin periksa kesehatan minggu kemarin. Ya. Kesehatan jantung, treadmill, paru, fisik, dan MMPI, kejiwaan termasuk. Ya, karena kesehatan jasmani dan rohani kan. Jadi MMPI walaupun kita secara administratif sudah memasukkan surat keterangan dokter kan, sehat jasmani rohani, tapi diperiksa lagi. Luar biasa juga ya. Iya. Dan memang saya kira harus begitu karena untuk mencari penyelenggara yang memiliki kualitas yang baik dan juga kesehatan yang bagus ya. Yang bagus. Gimana? Mungkin menarik ya, mungkin ini diceritakan ke publik ya terkait dengan ini dari proses ya. Ini pembelajaran ke semua ya, artinya supaya mungkin ke depan banyak yang ingin daftar. Jadi dari proses 8 ke 4 itu tadi sudah diutarakan prosesnya. Itu apakah ini kan sesuai dengan tema kita ya, objektivitas dan transparansi rekrutmen penyelenggara. Bagaimana Bung Randy melihat ya? Karena mengalami, ini kan soal mengalami. Ya, Tribuners bisa subjektif juga, tapi paling tidak ya kita ada testimoni lah. Testimoni. Testimoni paling tidak ya gimana? Paling ya gimana? Jadi tadinya begini, ini kalau bicara testimoni jadi ngeri-ngeri sedap ya. Kan? Ya, saya ini di bawah santai aja ini. Ya, kan, makanya tadi saya ini sebenarnya enggan kemari pertama. Tapi ada substansi yang Pak Aswin bilang tadi. Ini jadi ini kan viewersnya banyak kan Tribun. Iya. Jadi pembelajaran buat publik, buat siapa saja pegiat pemilu, buat yang ke depan juga mau ikut seleksi. Kan gini, kalau ada hal yang baik kita pertahankan, kan ada yang perlu yang kurang baik tentu harus diubah untuk jangan diubah yang kurang baik dieliminasi yang buruk ya kan. Jangan dieliminasi. Iya. Harus dimusnahkan, eradikasi ya kan. Kalau yang baik diambil saja. Ya, saya tentunya pertama motif saya adalah muatan baiknya. Ada adik-adik kita atau ada mungkin juga senior-senior teman-teman kita, senior-senior dan sebagainya. Nanti akan berkompetisi di 15 kabupaten kita, kabupaten kota di Sulu. Artinya yang positif lah gambaran besar. Karena ini kan saya punya pengalaman empirik di dalamnya. Tapi kalau udah masuk di testimoni, ya ini jadi soal. Kenapa? Karena tadinya saya bilang saya nggak mau datang di sini. Saya nggak mau bicara di media. Saya nggak mau bicara di publik. Nah, adik-adik saya, teman-teman diskusi saya banyak. Kita sudah bicara ini panjang lebar sejak, bukan baru hari ini ya. Udah dari minggu lalu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Udah rame sebenarnya ini barang. Ya kan? Ini intinya saya langsung tanya, Bung Randy. Ya,
ada persoalan tidak? Ya, Misalnya itu dia. Ada persoalan Itulah, tidak, dan kira-kira gimana yes, soalnya ya? sebenarnya ada persoalan. Karena ada persoalan, saya sebenarnya tidak mau saya mengangkat. Sistem atau hal Ya. yang lain, non teknis yang Ini saya akan jelaskan. Jadi ada soal. Ini tantangan sebenarnya pribadi bagi saya. Ini membawa soal ini dalam ruang gelap ke ruang terang. Iya kan? Di ruang gelap saya didukung banyak pihak. Ini tidak benar, tidak benar. Tapi ketika pihak-pihak tersebut mau saya bilang, kalau begitu kalian ngomong dong ke pers ya kan, supaya jangan kelihatan seolah-olah ada something di saya, lalu saya yang maju kan. Tapi ketika di ruang itu yang tertutup tadi tidak mau bicara, ya terpaksa harus ada yang memunculkan ini di ruang terang, ya kan? harus yang berani untuk walaupun ya. Saya menyadari, Bung Aswin, selaku orang yang punya pikiran lah ke depan, ini sebenarnya kurang baik untuk saya, tapi baik untuk generasi ke depan. Ini kurang baik bagi saya, tapi it's okay. Saya mencoba ini menguak sesuatu dalam ruang gelap, memindahkan ke ruang terang, dan nanti publik lah yang menilai. Persoalannya adalah, ini udah masuk soal kan? Ya. Sebenarnya it's okay. Pengumuman kemarin kan udah 4 besar lah. Sudah diumumkan. It's okay. No matter. Kapan pengumumannya? Itu mestinya tanggal 14 kan? 14. Ya, barangkali tanggal 14 hari apa itu? Rabu ya? 14 Juni. Ya udah diumumkan, ada nama-namanya sudah tahu. Tapi saya tidak bersoal kepada nama-nama itu. Iya kan? Saya juga enggak masuk, it's okay, udah biasa. Tahun lalu sudah pengalaman. Udahlah. Ini ini sesuatu yang biasa lah. Iya toh. Bukan sesuatu yang spektakuler atau sesuatu yang bagaimana lah, udah biasa lah ini. Tapi ada yang tidak biasa di situ. Kalau kemarin saya ya enggak jadi biasa lah. Udah tahu soalnya kan. Nah, ini ada dalam tanda petik saya katakan keburukan di situ. Dan keburukan itu kalau saya tidak punya data dan fakta, saya juga enggan dan segan bicara di publik. Kenapa? Nanti kita dituju, kamu ini tidak masuk kan? Sakit hati ya? Ya, bukan. Tapi ada keburukan di situ. Ada data yang saya punya, di situ memperlihatkan dan mempertontonkan sesuatu yang sangat tidak baik untuk demokrasi secara substansial, untuk seleksi secara prosedural. Yang sekarang ini soal kecil sebenarnya, tapi akan menjadi besar di kemudian hari. Bahwa saya melihat hasil tes wawancara, iya kan? Biasanya kan kita, wah, kalau begini hasilnya, gila ini, ya kan? Ada kegilaan di situ. Kenapa? Kan tadi kan semua dalilnya objektif kan? Objectivity ya kan? Objektivitas, seleksi tertulis, CAT. Kita semua berdasarkan ranking ya, iya kan? Wawancara juga saya harap begitu, berdasarkan ranking. Saya melihat ada yang aneh. Loh, nilai-nilai ini seakan-akan diatur-atur sedemikian rupa, direkayasa, dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Ya kan? Itu poin itu dulu. Tentu Bung Aswin bertanya dan publik bertanya, apa dasar Bapak bilang begitu? Ya kan? Ini kan wawancara subjektif, ya kan? Penilaian subjektif. Iya, saya paham. Karena ya makanya biasa aja kan, dari kemarin ikutnya lolos biasa lah. Ya subjektivitas timsel kan, ya, biasa. Yang saya mau ungkap di sini adalah ada yang saya namakan anomali dalam nilai tes wawancara. Saya ungkap sedikit ya, saya tidak mau sebut nama ya. Jadi dalam nilai wawancara itu nanti publik yang nilai, semua nilai. Ada 89,14 nilainya. Ya kan? Baru 88,88. Ya kan, beda 0,1 0,2 lah. Baru 87,77. Baru 87,39. Ya kan? Ini 89,8.
selisihnya 4 orang. Tiba-tiba ada 4 orang yang lain. Saya tidak usah sebut namanya, tidak enak. 80,85, ya kan? 80,40, 80,20, 79,50. Kenapa saya katakan anomali? Ya kan? Ini, ya tunggu, anomali itu adalah penyimpangan atau kelainan dari normal, ya kan? Itu nanti buka di kamus, ya kan? Keanehan, penyimpangan. Ini kan ada penyimpangan. Penyimpangan dari hal yang biasa. Ya, penyimpangan dari normal, hal yang normatif, biasa. Iya, dari normal. Penyimpangan, betul, dari hal yang biasa. Kalau dalilnya objektif, Bung, kita kan biasa ikut wawancara, biasa mewawancarai kan? Ya. Udah, oke, kita subjektivitas kan. Pasti nilainya kita kasih. Tapi nanti nilainya pasti acak dong. Ini diatur sedemikian rupa, 4 yang tadi itu, ini anomali namanya. Ya kan? Di atas beda 0, mepet-mepetan. Di bawah juga sama sebenarnya. Beda 0, mepet-mepetan. Tapi ini buat anomali. Nah, itu yang mendorong saya sebenarnya. Saya bilang ini tidak beres. Dan yang paling kebetulan saya ungkap aja. Saya kan, kalau orang saya nggak ungkap ya. Yeah. Saya yang 79,50. Paling bawah peringkat 8. Saya bilang tidak mengapa lah itu. Saya ya itu kan memang penilaian Timsel tuh. Walaupun orang komentar teman saya, wah kamu sebodoh apa? Sehingga tidak menjawab dalam wawancara dan diberi nilai 79,50 paling bawah. Walaupun orang bilang, gimana ini peraih peringkat seleksi tertulis peringkat 1 yang dalil objektivitasnya pasti betul karena ya kan ada alat ukurnya kan, ada CAT-nya, ada psikologi. Walaupun saya dengar juga CAT saya tertinggi kan, 395. Ya kan? Di wawancaranya, di esainya saya dikasih nilai standar lah pokoknya. Standar supaya maksudnya barangkali ya, ini saya bukan menuduh, barangkali supaya saya nggak masuk lah ya kan. Sekarang saya akan berpikir begitu kan, tapi positive thinking lah kita ya kan. Yeah. Mungkin saya juga salah menjawab atau bagaimana, dibuat standar, dibuat di bawah lah. Meskipun dibuat di bawah, tetap saya peringkat 1. Ya kan? 395 itu kalau dikuantifikasi 79 ya. Saya suka ini angka ini 79 ya. 79,50. Nah, soalnya di sini saya bukan bersoal terkait nilai saya yang paling bawah dalam wawancara 8 besar ya. Ya itu kan saya tetap tadi kan dalilnya subjektivitas. Yeah. Mereka kasih nilai it's okay. Tapi yang saya hendak koreksi di sini adalah anomali itu dibuat, direkayasa sedemikian rupa, dan saya dengar-dengar mungkin sudah disimulasikan lebih dulu angka-angkanya supaya diinput kan. Ada prakondisi di situ, sudah apalah kata-kata sejenisnya ya kan. Saya menduga ini bentuk dari ketidakadilan dan rekayasa pemilu. Itu bahaya. Itu poinnya pada rekayasa itu. Kalau saya sampai sekarang saya bilang biar aja di paling bawah. Walaupun ya, kan kita ada instrumen video kan. Video, ada Zoom, ada recorder kan. Saya sebenarnya berkeyakinan kalau ya Bawaslu RI mereview atau siapa melihat setelah podcast ini wawancara itu, kalau mereka melihat secara objektifnya, ya saya berkeyakinan bahwa tidak seburuk-buruk itulah saya ya kan. Ada kan wawancaranya, ada pertanyaan, ada rekamannya. Sebenarnya publik juga bisa akses itu, tergantung ada yang berani enggak, ada yang minta enggak. Artinya ada recording. Dan kalau mau direview endaklah seburuk. Tapi enggak apa-apa, saya sekali lagi tidak bersoal itu. Saya bersoal terkait dengan kenapa ada semacam settingan di situ. Ini settingan. Dan 4 orang itu, ini perbincangan publik ya. Di mana ini kan saya bilang bolanya udah dari minggu lalu kan. Itu cek lagi kan pers bisa cek. Itu kerabatnya berkerabat dengan orang dekat lah dengan Bawaslu RI ya kan. Jadi
Kalau saya bertanya kan, kalau orang curiga patut enggak? Patut dong orang curiga ya kan? Kalau orang bertanya-tanya, patut enggak? Patutlah. Kan tidak secara kebetulan misalnya ada orang yang punya kekerabatan atau relasi subjektif dengan orang tertentu, nilainya itu memang di blocking di paling atas. Saya juga sebenarnya kerabat dekatnya beliau banyak. Tapi Tapi mungkin kalau kerabat atau saudara kan tidak dilarang kan oh untuk ikut tidak, ya. Tidak itu dilarang kan. sini Punya tidak agak sama. semua. Ya. Yang dilarang Ini ada adalah kerabat tidur. Suami Iya, istri iya. tidak boleh sesama Iya. penyelenggara. Tidak bisa Teman ya. tidur tidak bisa, Iya, istri iya, teman iya, tidur istri ya bukan. Iya, Artinya iya. tidak bisa, itu ada undang-undang kalau bebas, Iya, ya kan? iya, iya. Bebas. Yang jadi persoalan Yang jadi ya- persoalan ini kalau ternyata dugaan kami, ini dugaannya, betul ada skenario besar, ada settingan di situ. Sehingga tanpa disadari sebenarnya keinginan untuk menjadikan meloloskan yang 4 tadi, saya bilang tadi, sudah diblok, itu menciptakan tanpa disadari mungkin dari yang membuat ya. Nanti ini kan saya lihat baru, gila, something wrong, ya kan ada sesuatu yang aneh di sini. Tanpa disadari telah menimbulkan soal. Dan ini pasti kalau Ketua Bawaslu RI dengar, pegiat pemilu dengar, siapapun yang dengar, yang masih memiliki akal sehat, masih memiliki logika yang benar, ini tidak benar. Ya. Ya. Saya ingin tanya, kemudian serta melihat ya ada dugaan-dugaan bahwa ketidakjujuran ya, saya lebih ketidakjujuran karena ini belum masuk di ranah hukum ya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Bung Randy dan mungkin teman-teman yang lain ya tujuannya adalah untuk agar supaya ada perubahan, artinya ya kan ini walaupun udah putusan kan kalau ada sesuatu yang janggal tentu akan ada bisa diubah, bisa di ini kan, atau gimana, apa yang dilakukan oleh Randy dan teman-teman? Ya. Sebelum itu apa yang dilakukan, pertanyaan pertama barangkali apa keinginan harapan Iya, saya? iya. Tapi ada usaha. Ya, Misalnya saya ada. memprotes loh ini. Saya memprotes, saya menyuratkah ke ini atau saya Betul. memprotes. Ini juga bagian dari protes Iya, sebenarnya. iya. Jadi Selain ini, ada selain dua. ya. Ya, secara prosedural dan secara substansial. Nah, pertama yang prosedural, betul Bung Aswin, saya mengambil tindakan langkah administratif yang ini melalui perenungan, kontemplasi yang cukup panjang, diskusi yang cukup dalam. Harus ada langkah administratif. Langkah administratifnya apa? Sederhana. Kita kan orang Bawaslu, orang hukum, harus tahu dong. Ya, siapa yang mengeluarkan SK Timsel? Itu kan Bawaslu RI. Siapa yang punya kewenangan Bawaslu RI? Ya kan? Maka protes saya secara administratif adalah menyurat ke Ketua Bawaslu RI. Dan saya sudah lakukan. Sebelum saya kemarin saya sudah lakukan. Saya tidak boleh membicara apa-apa kalau saya tidak lakukan. Harus. Jadi langkah prosedural, administratif. Dan secara prosedural itu kehendak saya sederhana. Take over. Ambil alih Timsel, cabut pengumuman itu, nyatakan tidak berlaku karena ada kejanggalan, ada anomali, ada rekayasa, ya kan? Ada rekayasa yang terstruktur dan sistematis di situ. Buktinya bisa dilihat dari angka faktanya, ya kan? Karena tidak terjadi dengan sendirinya, tidak alami, ya kan? Tidak objektif seperti yang disampaikan oleh Timsel kan? Objektif. Ya. Jadi bukan hanya tidak objektif, tapi ini sudah subjektif. Dan minta maaf ya kalau saya pinjam istilah yang lebih keras adalah manipulatif. Itu proseduralnya. Tapi keinginan substansial saya adalah sebenarnya begini, Bung Aswin. Jangan lagi terjadi di kemudian hari. Ini kan langkah prosedural tadi, jawabannya sederhana. Saya udah melihat, bisa ya, bisa tidak. Kalau ya, berarti Bawaslu RI take over. Ambil langgapan besar. Sini pertama kita periksa mana video wawancaranya. Ini kan ada masalah. Kalau tidak ada masalah, mulus-mulus. Kalau ada masalah, lalu ada laporan, lalu ada daftar fakta yang diungkap situ, dan ada pikirannya, maka Bawaslu RI harus memeriksa dong, ya kan, review kan.
Mana wawancaranya? Ya, buka. Dilihatlah. Oh, ternyata bohong. Misalnya hoax. Ini udah. Atau ternyata benar. Maka muaranya diterima dan di take over. Tentunya yang seperti yang sebenarnya 2005 atau 2004 dulu kan pernah juga terjadi KPU Sulut di take over yang sama Andi Nurpati kalau tidak salah di Arya Duta itu. Saya masih aktivis pegiat pemilu 2004 ya, 2003. Awal-awal pilkada langsung. Barusan juga kita melihat KPU Bitung, KPU Manado, ya kan, di take over, diambil alih, dikembalikan justru malah ke 20 besar, tapi karena ada yang TMS kesehatan, saya lihat tinggal 18, di Bitung 14 ya, karena ada yang TMS kesehatan ya otomatis tidak dipanggil FPT. Bisa saja tiba-tiba ya kan, ini kan, ya Randy kamu ikut FPT dengan yang 4 tadi misalnya, pergi kan. Tapi sebenarnya saya tidak berharap untuk dengan posisi begini kan, untuk terpilih. Tapi kita mau tegakkan substansial keadilan daripada seleksi ini. Kan kalau udah begini kan, saya pun diajak FPT, saya tahu yang mau jadi 2 bukan saya. Tapi it's okay, no problem. Mungkin kemungkinannya tinggal 90% banding 1%. Ada teman dekat saya, teman baik, teman diskusi dalam pikiran, dia bilang, hanya kuasa transendental yang bisa. Kamu percaya enggak kuasa transendental? Ini teman baik saya. Teman berdiskusi pikirannya, kalau perasaan enggak, dia bisa berubah-berubah karena bisa dia pro saya, bisa tidak. Tapi teman diskusi pikiran saya itu dia bilang ada kuasa transidental, Ren, ya kan? Percaya pada Tuhan. Saya bilang 1% itu, tapi kita ambil 1-5%, anggaplah margin of error kayak survei, kan? Jadi ada 1-5%, saya jadi 95%-nya tidak akan terpilih. Tapi yang saya lakukan ini untuk mencari kebenaran substansial, untuk meninggalkan jejak yang baik bagi proses penyelenggaraan selanjutnya. Ada 15 kabupaten kota, Bu. Kalau metode begini, ya kan, udah di blocking vote. Ini informasi Timsel rapat pleno, udah langsung nilai. Langsung tidak ada percakapan. Biasa kan pleno ada percakapan sedikit. Ada diskusi lah ya. Iya. Dan mereka bilang, ini gila. Ada bahkan tes MMPI-nya, kejiwaannya 2 kali invalid. Biasa 1 kali invalid, it's okay kan? Tes lagi, 2 kali invalid. Masih dites lagi ya? Iya, dites lagi. 2, lalu hasilnya invalid lagi. Saya tidak boleh sebut. Lolos misalnya ya kan? Jadi, tidak ada diskusi, tidak ada percakapan ya kan? Langsung nilai yang saya sebut tadi, 40% kesehatan, 60% CAT, wawancara, langsung ranking, iya kan? Itu tidak boleh terjadi lagi. Dan lebih buruk lagi, saya mau ungkap di sini, ada oknum Timsel, dia kan bilang objektif. Dia suruh 1 orang yang udah terpilih, kamu pergi ke sini ya, kamu pergi ya, pergi ke ini, ke itu, ya kan? Supaya masuk 4 besar kan? Selesaikan urusannya dengan ini itu. Oknum Timsel katanya objektif. Kenapa harus terlibat, apalagi memerintahkan, menyuruh peserta berkomunikasi aktif dengan peserta? Itu ada ada kode etiknya, ada aturan, dilarang melakukan komunikasi aktif, ya kan? Yang cenderung untuk dengan peserta ya. Dengan peserta. Apalagi memihak salah satu calon. Nggak bisa. Ini diarahkan. Jamnya ada. Hari Selasa itu dari pagi sampai sore. Tanggal 14 itu. Pergi ke sini, ya kan? Artinya dari sini kita melihat tim seleksi itu bermain. Oknum Timsel. Saya tidak tahu siapa mereka. Tapi yang paling parah ya terkait nilai tadi yang anomali. Ya. Kan poinnya sudah melakukan ya bukan menggugat lah, tapi melakukan minta klarifikasi atau bukan minta klarifikasi, saya minta untuk ditinjau kembali dan membatalkan pengumuman. Sudah menyurat lah ke Ketua Bawaslu RI. Responnya sudah ada atau gimana? Respon.
Udah Pak Ketua bilang, Pak Ketua Bawaslu RI akan baca dan menindaklanjuti ya. Ya tentu pasti mereka. Ini biasanya menurut pengalaman Bung Reni kan belum bukan hanya bukan baru lagi. Biasanya apabila ada surat-surat yang ketidakpuasan atau pasti ditindaklanjuti. Ya, model tindak lanjutnya biasanya gimana? Nggak tahu, nanti Bung Aswin tanya ke Bawaslu RI ya kan itu kan mekanisme lain kan. Ditanya ini ada something wrong ya kan, ada masalah terkait Timsul, bagaimana tindak lanjutnya? Apakah saya tidak boleh berkomentari yang bukan ranah ya, bukan kewenangan saya, bukan ranah saya. Artinya udah menyurat. Sekarang kan canggih kan. Saya kantor pos sudah tutup, kasih surat tutup. Jadi surat elektronik udah pergi dulu. Dan memang mekanisme kita begitu, semua surat-surat. Sekarang WhatsApp lewat. Ya, dan saya anggap itu resmi. Karena apalagi dari COVID itu kemarin segala macam. Ya, semua yang semua paper dianggap resmi kan? Ya, dianggap resmi. Yang penting yang mengirimnya jelas. Kalau kon kirim tiba-tiba tidak ada nama, tidak ada ini hoax atau surat kaleng kan. Kali ini masa surat kaleng pun kadang-kala diproses, dilihat apa benar. Yes, betul. Ya, dianggap sebagai namanya informasi awal kan. Jadi apalagi ada nama dan apalagi kapasitas Bung Reni saat ini sebagai ketua Bawaslu Minahasa, sehingga saya kira jelas ya taruhannya. Tribuner, saya kira banyak hal lah yang akan diinformasikan terkait dengan hal ini, tapi kita dibatasi dengan waktu. Tapi yang terpenting Bung Reni, bahwa dari bincang-bincang kita ini terkait dengan tema kita, bahwa ya kita ada persoalan lah Tribuners yang sudah diutarakan ini. Yang kita harapkan ini persoalan ini tentu memberikan contoh bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna, tapi kita harus berani membongkar, mengubah. Seorang diri tidak bisa, tapi di dunia saat ini orang bilang dunia viral ya. Apa-apa yang viral biasanya langsung diperbaiki. Ada atensi lah dari yang berkompeten ya, saya kira ya. Dan mungkin banyak orang yang ingin mengetahui lebih jelas ya, tapi memang di podcast ini ya dengan waktu yang pendek, tapi paling tidak sudah memberikan informasi ya. Tapi seperti biasa Bung Reni, saya berikan kesempatan ada closing statement, mungkin ada harapan ke depan atau hal-hal yang lain yang silakan singkat saja. Ya, Tribuners semua, saya rasa jangan kita takut ya kan untuk menyuarakan yang benar, tapi jangan juga kita membuat sesuatu yang mengada-ada. Yang saya sampaikan ini adalah saya tidak menyinggung orang. Kalau personalnya tidak ada kaitan, karena ini disclaimer dulu ya, bahwa mereka semua sebenarnya teman-teman dekat saya. Kalau saya yang wawancara, teman kantor saya kasih nilai 100, tapi nggak mungkin, mesti 99 karena saya tahu kinerjanya baik. Jadi kepada teman-teman saya itu, ini bukan untuk yang 8 besar itu, atau apalagi yang 4 besar. No, disclaimernya di situ. Artinya saya bersoal terkait substansi, ya kan, persoalan anomali. Saya juga tidak keberatan terkait itu. Jadi jangan sampai teman-teman saya kan itu kan dekat kan. Kamu. Nah, ini ada soal di situ harus diluruskan, dan tentunya saya meminta kepada Ketua Bawaslu RI yang terhormat, kepada pimpinan Bawaslu RI, teman-teman anggota semua, pimpinan kami anggota Bawaslu RI untuk kiranya berkenan menindaklanjuti ini, berkenan untuk mempertimbangkan ya kan. Kami hanya bermohon mempertimbangkan ini dengan seadil-adilnya. Lembaga kita kan adalah semuanya kan bersama rakyat kita awasi pemilu. Ini kan Tribuners bagian dari bagaimana memprovokasi rakyat untuk hal yang baik, ya kan? Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Jadi bagi saya berharap kalau misalnya keadilan itu ada, ya kan, Bawaslu lah yang menjadi motor penegak keadilan itu. Jangan sampai karena dugaan saya ulah timsel itu, ya kan, merusak oknum timsel itu merusak tatanan demokrasi, merusak perwajahan Bawaslu, dan merusak, ini kan kita memilih orang, Bung Aswin, untuk menjaga marwah demokrasi, menjaga pemilu itu supaya tegak dan keadilan pemilu terjaga. Saya rasa itu pesan moral saya.
Terima kasih Tribuners dan Bung Aswin, host, dan seluruh Tribun atas kesempatan ini. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang di Tribun Bakudapa dengan topik objektivitas dan transparansi rekrutmen penyelenggara pemilu. Dan tentunya saya Asin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Bung Randy NS Umbo selaku peserta seleksi Bawaslu Sulut dan juga sebenarnya selaku sebagai ketua Bawaslu Minahasa yang boleh datang di studio ini berbincang-bincang terkait dengan objektivitas dan transparansi rekrutmen penyelenggara pemilu. Sekali lagi terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya kan? Terima kasih dan semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.